Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 41 sampai dengan 44 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 41 adalah sebagai berikut. Artinya, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Selanjutnya ayat 42. Artinya, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka, orang Yahudi tersebut, datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Selanjutnya terjemahan ayat 43. Artinya, dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. Adapun terjemahan ayat 44 sebagai berikut, artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Demikian tadi telah kita bacakan ayat 41, 42, 43, dan 44 dari surat Al-Maidah. Beberapa ayat yang mulia ini turun terhadap orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal pikiran mereka dan hawa nafsu mereka daripada syariat-syariat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Ini terjemahan dari ayat 41 surat Al-Maidah. Takwilnya adalah mereka menampakkan keimanan melalui lisan-lisan mereka, sedangkan hati-hati mereka rusak, kosong dari keimanan.
Mereka itulah orang-orang munafik. Selanjutnya dalam kalimat ayat 41 tersebut tertulis yang artinya dan juga orang-orang Yahudi. Jadi di sini orang-orang Yahudi tersebut adalah musuh-musuh Islam. Mereka seluruhnya adalah seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, yaitu dalam kalimat dalam ayat 41 ini juga, yang artinya yang sangat suka mendengar berita-berita bohong. Di sini takwilnya adalah mereka menjawab kedustaan itu dengan mengerjakan kedustaan. Adapun firman Allah yang tercantum dalam kalimat ayat 41 surat Al-Maidah yang artinya dan sangat suka mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Maksud dari kalimat dalam ayat ini adalah mereka menjawab perkataan-perkataan orang lain yang mereka itu belum pernah datang ke majelis kamu, hai Muhammad. Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka mendengar perkataan itu dengan penuh perhatian dan mereka melarang kepada orang lain yang belum pernah hadir di sisimu dari musuh-musuhmu. Firman Allah Ta'ala dalam kalimat ayat 41 yaitu kalimat yang artinya mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Takwilnya adalah mereka itu mentakwilkannya tidak sesuai dengan takwil sebenarnya. Dan mereka menggantinya setelah mereka memahaminya. Dan sebetulnya mereka mengetahui akan hal itu. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat 41 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu, maksudnya yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Di sini terkait dengan kalimat dalam ayat 41 surat Al-Maidah ini, ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun kepada beberapa orang Yahudi yang mana mereka membunuh orang-orang dan mereka berkata, marilah kita mengajukan perkara kepada Muhammad. Jika keputusannya membayar diat, maka terimalah oleh kalian. Dan jika memutuskan untuk kisos, maka janganlah kalian mendengarkannya. Pendapat yang benar dari ayat tersebut di atas adalah ayat ini turun kepada dua orang Yahudi yang telah berbuat zina. Dan mereka telah mengganti kitab Allah yang ada di tangan-tangan mereka berupa perintah untuk dirajam orang yang telah beristri di antara mereka, maksudnya yang berzina. Lalu mereka rubah dengan membuat kesepakatan sesama mereka sendiri akan hukumannya, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Jadi di sini mereka mengubah dari hukuman rajam menjadi hukuman cambuk 100 kali. Kemudian dihitamkan wajah mereka dengan dinaikkan di atas keledai dalam keadaan terbalik. Tatkala peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya Nabi SAW, mereka berkata kepada sesama mereka sendiri, mari kita ajukan perkata kita ini kepada dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jika dia memutuskan dengan cambukan dan penghitaman wajah, maka kita ambil keputusan itu darinya. Dan kita jadikan sebagai hujah di antara kalian dengan Allah. Sehingga seorang nabi dari nabi-nabi Allah telah memutuskan hukuman di antara kalian dengan hukuman tersebut. Tetapi jika dia, maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW memutuskan dengan rajam, maka janganlah kalian mengikuti hukuman tersebut. Dulur-dulur seiman, terdapat beberapa hadis dalam masalah ini, di mana Imam Malik berkata, diriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata, orang-orang Yahudi tersebut datang kepada Nabi SAW, lalu mereka menceritakan kepadanya bahwa ada seorang lelaki di antara mereka telah berbuat zina dengan seorang perempuan. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, apakah apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat tentang perkara rajam? Mereka berkata, kami akan mempermalukan mereka dan mereka akan dicambuk. Abdullah bin Salam berkata, kalian telah berdusta. Sesungguhnya padanya terdapat hukuman rajam. Lalu mereka membawa Taurat
kemudian membukanya. Salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam. Lalu dia membaca ayat sebelum dan sesudah dari ayat rajam tersebut. Abdullah bin Salam berkata kepadanya, "Angkatlah tanganmu." Ternyata padanya, maksudnya yang tertutupi tadi, terdapat ayat mengenai rajam. Mereka berkata, "Sungguh benar wahai Muhammad, padanya terdapat ayat rajam." Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua untuk dirajam. Lalu aku melihat seorang lelaki mereka menaruh kasihan kepada perempuan. Maksudnya laki-laki tersebut yang berzina tersebut kasihan kepada perempuan. Lalu ia melindunginya dari lemparan batu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Lafaz hadis tersebut adalah milik Al-Bukhari. Di dalam lafaz lain milik Al-Bukhari disebutkan, Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi itu, "Apa yang kalian perbuat dengan mereka berdua?" Mereka menjawab, "Kami menghintamkan wajah mereka dan menghinakan mereka." Beliau bersabda dan membacakan firman Allah Ta'ala, yaitu surat Ali Imran ayat 93. Artinya, "Maka bawalah Taurat, lalu bacalah, jika kamu orang yang benar." Lalu mereka datang dan mereka berkata kepada salah seorang di antara mereka yang sebelah matanya buta, "Bacalah." Maka dia membaca hingga selesai pada salah satu ayat darinya. Maka dia meletakkan tangannya di atasnya. Abdullah bin Salam berkata, "Angkatlah tanganmu." Kemudian dia mengangkat tangannya. Ternyata isinya adalah ayat rajam yang jelas. Orang itu berkata, "Wahai Muhammad, padanya terdapat ayat rajam, akan tetapi kami menyembunyikan di antara kami." Maka beliau memerintahkan keduanya agar dirajam. Maksudnya kedua pezina tersebut. Pada riwayat Muslim disebutkan bahwa dihadapkan kepada Rasulullah SAW dua orang Yahudi, laki-laki dan perempuan yang telah berzina. Maka Rasulullah SAW menemui Yahudi yang lain. Beliau bersabda, "Hukuman apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat atas orang yang telah berbuat zina?" Mereka menjawab, "Kami menghitamkan wajah mereka berdua, membawa mereka, membalikkan wajahnya mereka, kemudian mereka diarak berkeliling." Lalu Nabi SAW bersabda dengan membacakan firman Allah Ta'ala, yaitu surat Ali Imran ayat 93. "Maka bawalah Taurat, lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar." Selanjutnya Abdullah bin Umar berkata, lalu mereka datang dengan membawa Taurat, kemudian membacanya. Hingga ketika sudah melewati ayat rajam, pemuda yang membaca ayat tersebut meletakkan tangannya pada ayat rajam. Lalu dia membaca ayat yang ada di antara kedua tangan yang ditutupi ayat rajam, yang menutupi ayat rajam tersebut. Maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya, dan dia sedang bersama Rasulullah SAW, "Perintahkanlah dia agar mengangkat tangannya." Maka pemuda itu pun mengangkat tangannya. Ternyata di bawahnya ada ayat rajam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua untuk dirajam. Abdullah bin Umar berkata, "Aku sedang berada dekat salah seorang yang merajam mereka, dan sungguh aku melihatnya menjaga kedua orang itu dari batu dengan dirinya." Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat